Publik opini adalah topik aktual yang mendapatkan perhatian publik, baik di kalangan ilmuwan, elit politik, maupun masyarakat. Secara umum dapat kita pahami dan sepakati bersama bahwa komunikasi merupakan persyaratan umum dalam jalinan interaksi manusia dan langkah awal dalam memperbaiki pemahaman atas fenomena publik yang dinamis dan kompleks. Komunikasi menemukan individu membangun suatu karangan tujuan dan menggunakan sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang dihadapi. Melalui komunikasi maupun yang memungkinkan manusia mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptasi untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang dinamitik. Teori publik opini. Teori publik opini yaitu ada 6 teori. Yang pertama, teori pembentukan opini. Teori pembentukan opini ini yaitu identifikasi masalah yang memerlukan solusi dan munculnya nilai iteratif sosial yang dapat diskusikan. Yang kedua, teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Yang ketiga, teori spread of silence ini merupakan bahwa individu cenderung menyembunyikan pendapat mereka jika merasa pendapat tersebut tidak sejalan dengan mayoritas. Keempat, teori pilihan rasional. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, termasuk analisis biaya manfaat dari pilihan yang ada. Kelima, perspektif fisiologi. Perspektif fisiologi ini membentukkan oleh sikap memori dan model menjelaskan bahwa individu menyimpan dan mengelola informasi untuk menentukan opini mereka. Yang keenam, peran media dalam publik opini. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang membentuk persepsi publik tentang isu-isu tertentu. Melalui framing berita yang menyajikan informasi, media dapat mengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu-isu sosial dan politik. Stereotip dalam publik opini adalah salah satu komponen yang membentuk opini publik. Ia menyatakan bahwa opini publik adalah kombinasi dari fakta, persepsi, dan imajinasi. Di masa stereotip berfungsi sebagai cara pandang yang mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai objek tertentu. Stereotip dapat mendiagnosis fakta yang menciptakan pandangan parsial terhadap suatu kelompok. Misalnya, pandangan negatif yang terus-menerus tentang kelompok tertentu dapat memperkuatkan prasangka dan diskriminasi. Selain itu, stereotip positif juga dapat menghasilkan ekspektasi yang tidak realistis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tekanan dan kecemasan bagi individu yang tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Kriminalitas. Publik opini tentang kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh fakta-fakta objektif mengenai tingkat kejahatan, tetapi juga oleh cara media menyajikan informasi dan bagaimana masyarakat merespon isu-isu tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang kritis terhadap informasi yang disajikan oleh media untuk menentukan opini publik yang adil dan akurat mengenai kriminalitas. Jenis-jenis publik opini. Yang pertama, opini individu. Opini individu ini merupakan pendapat seseorang secara program mengenai suatu yang terjadi di masyarakat. Pendapat ini bisa menilai setuju maupun tidak setuju. Yang kedua, opini pribadi. Opini ini adalah pendapat hasil seseorang mengenai suatu masalah sosial. Pendapat seseorang belum tentu merupakan opini pribadi, tetapi ada kemungkinan ia menyadur atau sependapat dengan opini lain. 3. Opini kelompok merupakan pendapat kelompok mengenai masalah tertentu yang menyangkut kepentingan banyak orang. Yang keempat, opini mayoritas. Pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah. Pendapat ini bersifat pro, kontra, atau bahkan penilaian lain.
5. Opini minoritas. Kebalikan dari opini mayoritas, opini minoritas merujuk kepada pendapat orang-orang yang relatif lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah kelompok tertentu terkait suatu masalah. Yang keenam, opini massa. Ini merupakan tahap kelanjutan dari opini publik. Opini massa biasanya diikuti dengan tindakan fisik yang bersifat destruktif. Yang ketujuh, opini umum. Opini umum pendapat yang senada dari semua orang dalam satu masyarakat mengenai masalah tertentu. Faktor publik opini yaitu yang pertama, fisiologis. Fisiologis ini perbedaan individu dalam merespon rangsangan menyebabkan variasi dalam pemahaman dan interpretasi isu. Kedua, sosiologi politik. Publik opini terkait dengan citra keistimewaaan individu dengan keharmonisan ideologi. Yang ketiga, budaya. Nilai-nilai budaya membentuk cara masyarakat mengolah isu dan opini. Yang keempat, pendidikan. Tingkat pendidikan mengaruhi sikap dan persepsi individu terhadap isu. Yang kelima, media massa. Media massa berperan penting dalam pembentukan dan menyebarluaskan opini publik. Dampak publik opini. Dampak publik opini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, media massa. Media massa memainkan peran penting dalam pembentukan opini publik. Berita dan informasi yang disampaikan oleh media massa seringkali menjadi dasar bagi masyarakat dalam pembentukan opini tentang berbagai topik. Yang kedua, komunikasi politik. Komunikasi politik yang efektif dan membentuk opini publik. Yang ketiga, media sosial. Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagai informasi dan membentuk opini publik dengan karakteristik yang membuatkan efektif seperti dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Media sosial memungkinkan terjadi interaksi antara pengguna yang dapat membentuk opini publik yang lebih beragam dan cepat tersebar luas. Strategi pembentukan publik opini. Strategi pembentukan publik opini melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama, media massa. Media massa menggunakan iklan dan berita untuk membentukkan persepsi masyarakat. Yang kedua, media sosial. Media sosial memanfaatkan platform sosial untuk mempercepat penyebaran informasi dan interaksi langsung dengan publik. Yang ketiga, komunikasi persuasif menerapkan teknik ajakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang keempat, menyampaikan data. Menggunakan data yang valid untuk mendukung argumen dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kelima, perencanaan matang. Perencanaan matang strategi komunikasi yang sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan citra positif dan mengelola opini publik secara efektif.